Shalom saudara, apa kabar? Saya pastikan saudara dalam keadaan sehat dan begitu luar biasa dalam pertolongan Tuhan. Puji Tuhan saudara, kalau di minggu ini kita boleh datang lagi kepada Tuhan, beribadah sama Tuhan. Anugerah yang terbesar buat setiap kita umatnya. Kita masih punya waktu dan kesempatan memuliakan nama Tuhan. Amin. Mari jemaat Tuhan dimanapun berada, yang berada di rumah sekalipun, saya pastikan saudara juga bersama dengan keluarga yang ada di rumah menyaksikan tayangan ini, beribadah bersama-sama, menikmati berkat-berkat Tuhan. Amin, haleluya. Tak lupa juga saya mau sapa GBI Impact yang seluruh yang ada di Jakarta, dimanapun berada. Shalom, sehat, luar biasa dalam perlindungan Tuhan pastinya. Puji Tuhan. Juga GBI Impact Bangka, shalom, puji Tuhan. Pastinya sehat bersama dengan keluarga yang ada di Bangka. Puji Tuhan. Jemaat Tuhan yang ada di rumah yang menyaksikan tayangan ini boleh sebalik berdiri, kita akan memuji muliakan nama Tuhan. Haleluya. Biar pujian kita senada dengan pujian surgawi. Amin. Ya. Mari bersukacita karena Tuhan. Haleluya. Tuhan Engkau hadir, kuasanya mengalir melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan, diselamatkan untuk menyembah. Datanglah kerajaan-Mu di dunia, di hadapan tatamu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Yes, haleluya. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Berbagai dalam Tuhan saudara. Haleluya. Tuhan Engkau hadir, kuasanya mengalir melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan, diselamatkan untuk menyembah. Datanglah kerajaan-Mu di dunia, di hadapan tatamu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Muliakan Tuhan, bersukacita karena Dia Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Di hadapan tatamu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Haleluya. Bersuka dalam-Mu, Yesus Tuhan. Yes. Dahsyat Allah kita. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan yang ada di rumah bersama dengan keluarga, juga jemaat Tuhan yang menyaksikan tayangan ini. Kita bangga punya Tuhan Yesus. Amin.
Karena Dia Allah yang setia buat saudara dan saya. Di segala keadaan apapun, kita punya Tuhan yang senantiasa memperhatikan kehidupan saudara dan saya. Oleh sebab itu tetap bersandar pada Tuhan. Melekat hati kita dengan Tuhan. Hari lepas hari, cari wajah Tuhan. Terus menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami butuh Engkau Tuhan. Kami butuh Engkau Tuhan. Kami tidak akan pernah mampu tanpa Engkau Tuhan Yesus. Biar kehidupan kami tetap terus mengangkat pujian penyembahan hanya bagi-Mu Tuhan. Karena itu menjadi kekuatan buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Hanya bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat, syukur kami. Kami sembah Engkau Tuhan. Hatiku mau menyembah-Mu, jiwaku merindukan Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Rajaku, ku sembah Kau Allahku. Ku rindu melayani-Mu, ku suka
kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu, kami sembah, ku sembah Yesus, ku sembah segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu Yesus. Ini setiap kami Tuhan, ku beri yang terbaik bagi-Mu, ku relakan segalanya yang terbaik bagi-Mu, senap hatiku dan senap jiwaku, beri yang terbaik, ku beri yang terbaik bagi-Mu, ku relakan segalanya yang terbaik bagi-Mu, senap hatiku dan senap jiwaku. Haleluya. Kami beri yang terbaik bagi-Mu Tuhan, lewat hidup kami, kami sembah, kami muliakan Engkau Raja, segala Raja, yes. Haleluya. Yesus dimuliakan, mari sembah Tuhan. Yesus diagungkan, glory bagi-Mu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, Yesus Kristus Tuhan. Kami bangga padamu, kami kagum padamu, kami hormat akan Engkau. Tiada Allah seperti-Mu, tiada Allah seperti-Mu. Engkau dahsyat dan luar biasa. Dan puji nama-Mu Tuhan, dan puji nama-Mu, Engkau Raja. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami percaya lawatan Tuhan terjadi buat umat-Mu dimanapun berada Tuhan. Ini bukan sekedar tayangan yang ditampilkan hanya lewat tampilan video apapun juga Tuhan. Kami percaya kuasa Roh Tuhan menjamah umat-Mu Tuhan. Kami menyembah Raja segala Raja, Yesus Kristus Tuhan namanya. Kami bangga padamu Tuhan. Engkau Allah yang berkuasa atas kehidupan setiap kami. Engkau Allah yang berdaulat atas kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur padamu. Haleluya, glory bagi-Mu, glory bagi-Mu. Terima kasih Tuhan. Kirabata karabashi. Dalam hadirat-Mu Tuhan ada
Firman-Mu Tuhan adalah kekuatan bagi kami Tuhan. Kami punya pengharapan yang pasti di dalam Engkau Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan, haleluya. Ku berikan hatiku dan jiwaku, setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu. Ini kami Tuhan, haleluya. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya Shalom, salam sejahtera dan kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Senang menemui Anda kembali pada Sabda Minggu ini bersama saya Pendeta Junifrius Gultom. Kita bersyukur bahwa GB Impact selalu diberkati oleh Tuhan dan akan terus bertumbuh di dalam kasih, pengharapan dan iman kepada Tuhan seperti namanya Impact ya. Dimanapun Anda berada, kita akan mendengar firman Tuhan yang saya mengajak kita untuk bersama-sama melihat bagian firman Tuhan yang akan terkait dengan kebernilaian diri. Kalau dalam bahasa Inggris self-esteem, kebernilaian diri. Saudara-saudara, saya mengajak kita untuk menundukkan kepala dan kita berdoa sebelum mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu atas anugerah di dalam Yesus Kristus bagi kehidupan kami. Kami juga bersyukur untuk kesehatan, untuk damai sejahtera. Ampunilah kami Tuhan dari segala dosa dan pelanggaran kami yang kami tiap-tiap hari tidak mampu untuk menggenapi seluruh kehendak-Mu Tuhan. Sehingga Roh-Mu yang kudus akan memakai hamba-Mu ini dan kami yang mendengar firman Tuhan mendapat berkat pada saat ini. Di dalam nama Yesus kami siap mendengar firman Tuhan. Haleluya, amin. Mari kita lihat bagian firman Tuhan dari 1 Petrus pasal yang ketiga ayatnya yang keempat. 1 Petrus pasal 3 ayat keempat, saya bacakan bagi kita semua. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram dan sangat berharga di mata Allah. Saudara, kebernilaian diri kita ini terkait dengan identitas kita. Di tengah-tengah dunia ini,
topik mengenai self esteem itu adalah juga merupakan topik yang telah banyak mengisi buku-buku psikologi. Ya. Penelitian-penelitian tentang self esteem sudah sangat maju di dalam dunia psikologi dan dipakai untuk juga menjadi bagian dari penyembuhan dari orang-orang yang minder, orang-orang yang mengalami personality yang tidak bahagia. Saudara-saudara, tahun 1900 sampai 1940 penelitian masih tergolong sedikit, saudara-saudaraku ya. Dan mereka menemukan bahwa orang-orang yang mempunyai, dalam penelitian mereka tentunya ya, orang yang mempunyai kebernilaian diri rendah atau low self esteem itu ternyata akan terlihat di dalam bentuk-bentuk gampang cemas, lalu ada perilaku-perilaku neurotik atau terkait dengan saraf, kemudian orang yang low self esteem atau menilai diri rendah itu juga akan terdampak kepada rasa ketidakmampuan dia secara sosial. Jadi di lingkungan sosial dia merasa tidak mampu dan juga sampai kepada penyakit psikosomatis. Ya. Mereka juga menjadi orang yang tidak dewasa, sensitif terhadap kritik, berorientasi pada persetujuan orang. Kalau orang tidak setuju kepada dia, langsung dia bad mood, dan kemudian sampai kepada antisosial. Orang-orang yang self esteem-nya rendah juga itu cenderung merasa tidak dicintai, takut berdebat dengan orang lain, dan terlalu lemah untuk mengatasi kekurangan mereka. Anda kalau perhatikan orang-orang di lingkungan Anda, mungkin di keluarga Anda, ada orang-orang yang seperti itu. Ya. Itu berarti dia punya persoalan self esteem yang rendah, penghargaan terhadap dirinya atau harga daripada dirinya itu sangat rendah. Sebaliknya penelitian psikologi membuktikan bahwa orang-orang yang punya self esteem yang good, yang baik, itu cenderung orangnya aktif dalam diskusi grup, punya rasa curiosity atau ingin tahunya lebih besar, dan kemungkinan orang ini menjadi pemimpin, gampang menyesuaikan diri, kehidupannya lebih bahagia, dan memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang jarang mengalami depresi. Ya. Mereka memiliki kehidupan yang terbuka. Ya. Saudara-saudara, pengembangan self-esteem kita itu dalam penelitian-penelitian psikologi terjadi pada waktu kita masih kecil, itu bergantung kepada pola asuh orang tua. Jadi pola asuh orang tua itu seperti apa pada masa anak-anak itu menjadi pembentuk dari self esteem atau penghargaan diri seseorang itu. Misalnya kalau dia tinggal di tengah-tengah keluarga yang selalu cenderung mengkritik, cenderung memaki, tidak ada penerimaan yang penuh dari orang tuanya, ya. Dan mereka biasanya akan tumbuh menjadi anak yang dengan ciri-ciri low self esteem seperti itu. Sebaliknya, kalau waktu masa kecil ada begitu banyak kasih sayang, penerimaan yang cukup, ya, waktu bermain dengan orang tua cukup, ya. Lalu kemudian setelah dia menjadi anak-anak, ya, ada dukungan,
ada perilaku yang positif, ada kelemah lembutan dalam mendisiplin, pemakaian tutur kata yang baik untuk memuji dan memberi kasih sayang. Jadi pola asuh itu berdampak kepada anak, menjadi dasar bagaimana anak mengembangkan self-esteem-nya atau penghargaan kepada dirinya. Nah, ketika anak itu bertumbuh, maka sekarang ada tambahan lain lagi selain daripada rumah atau orang tua untuk pengembangan self-esteem-nya atau penghargaan kepada dirinya, yaitu apa? Yang dari luar, dari teman-teman sebaya, dari teman-teman remaja atau pemuda. Jadi sekarang sudah ada dua ya, yang membentuk self-esteem-nya seseorang. Waktu dia masih kecil, yaitu pola asuh orang tua. Setelah dia mulai remaja, ada tambahan selain juga rumah, juga adalah teman-teman sebayanya, teman-teman sekolahnya. Itu penting sekali ya, mengapa anak-anak itu harus diawasi supaya jangan mengalami perundungan atau bullying. Ya. Saudara, ada berita terbaru sekarang, ya, saking tegasnya pemerintah Korea, ya, ada artis yang terlibat di dalam sebuah film yang begitu bagus. Ternyata ada yang memberitahu informasi, dulu dia waktu masih sekolah suka melakukan kekerasan verbal dan kekerasan yang lain di sekolah, dan akhirnya dia dicopot. Dan ada lagi 2 pemain voli, ya, pemain voli yang the best di Korea, itu akhirnya dikeluarkan dari tim karena ada yang memberi informasi dulu dia terlibat kekerasan pada masa sekolah. Ya. Anda mungkin boleh pro kontra soal ini, saya juga termasuk heran juga ya, karena kan namanya perilaku dulu sekolah, ya apakah itu akan berdampak selalu 100% berdampak permanen, nanti orangnya begitu ya. Selanjutnya sampai dia jadi presiden atau jadi apa gitu, ya, kita nggak tahu ya. Buktinya pada waktu kita melihat pemain voli Korea ini kan baik-baik saja, tapi karena dulu dia suka melakukan perundungan ya atau membuli orang, maka apa? Maka akhirnya itu dipersoalkan di publik dan akhirnya itu dikeluarkan dari klub. Ya. Nah, saudara-saudara, kembali kepada bagian yang saya jelaskan ini, artinya bahwa selain daripada rumah, maka kemudian muncul yang namanya teman-teman sebayanya itu penting dalam pengembangan harga diri mereka, atau lebih cocoknya dikatakan self-esteem-nya atau penghargaan kepada diri. Ya. Dan setelah makin besar kita, maka ada lagi tambah lagi satu lagi yang menjadi pengaruh kepada bagaimana kita mengembangkan self-esteem, yaitu apa? Bisa dari pasangan kita, bisa dari bos kita di pekerjaan, bisa dengan teman-teman kita juga. Nah, jadi saudara-saudara, kalau kita menikah dengan orang yang misalnya saban hari hanya berkata negatif, mengecam kita, ya kan, underestimate kita, ya kan, mengatakan kepada pasangan kita, kamu yang bodoh, kamu nggak bisa apa-apa, kamu perempuan yang sebenarnya saya menyesal menikah dengan kamu karena kamu begini, karena kau begitu dan segala macam. Akhirnya saudara-saudaraku, karena dia tidak mau bercerai, dia pertahankan sampai berpuluh-puluh tahun dia menikah dengan pria yang terus-menerus membuli dia, maka itu juga akan mengembangkan suatu low self-esteem. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, nah sekarang kita melihat bagaimana firman Tuhan menegaskan mengenai diri kita. Apakah kamu itu orang yang sebelum mengenal kebenaran, sebelum menjadi Kristen, sudah punya self-esteem yang baik atau tidak baik? Tetap membutuhkan apa yang dikatakan oleh Alkitab. Di dalam firman Tuhan yang kita baca tadi, dalam 1 Petrus 3:4 tadi dikatakan bahwa fokus daripada Allah itu adalah manusia batinia.
Jadi self esteem itu kalau tidak mengenal Tuhan adalah bagaimana juga kita melihat diri kita, penilaian kita terhadap diri kita, atau kita menilai apa yang orang pikirkan tentang diri kita. Ya. Nah, kadang-kadang kita berpikir lebih penting opini orang daripada opini Allah. Kebanyakan orang menghakimi kita berdasarkan penampilan luar kita ketimbang siapa kita di dalam. Yaitu kecantikan yang ada dari Tuhan. Ya. Saudara-saudara, makanya dikatakan Allah melihat diri kita dari manusia batinia kita. Ada satu bagian firman Tuhan, walaupun ini untuk perempuan, tapi sesungguhnya ini adalah juga berbicara tentang hal kepada pria juga. Amsal 31 ayat 30 berkata, kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia, tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Nah, saudara-saudara, dunia memang tidak menilai seperti Allah menilai. Dunia selalu mendeskripsikan atau menggambarkan siapa kita lewat tampilan yang ada di luar. Ya, apakah itu pakaian kita, apakah mobil kita, apakah itu wajah kita, apakah itu juga harta kita. Kalau orang itu punya penampilan yang prima semacam itu, maka dia akan lebih dikasihi. Kita mendapat tekanan dari iklan-iklan televisi yang mengatakan bahwa kulit yang putih itu, hidung yang mancung itu adalah suatu simbol dari kecantikan, tubuh yang langsing itu adalah suatu simbol kecantikan atau kegantengan, tapi orang yang gemuk, kulitnya hitam dan hidungnya pesek itu adalah sesuatu yang jelek dianggap. Jadi orang dunia memberikan label kepada kita berdasarkan apa? Berdasarkan apa yang mereka yakini itu sebagai kecantikan, kemolekan, kegantengan atau sesuatu yang baik. Tetapi kita bersyukur bahwa Allah tidak demikian, saudara-saudara ya. Dia menilai kita bukan apa yang ada di luar kita, walaupun Allah juga dalam dan luar dia berkenan. Dan kita memahami bahwa ajaran Allah itu memberitahu kepada kita tentang siapa kita di hadapan Tuhan, identitas diri kita. Saudara-saudara, maka self-esteem kita, bagaimana kita melihat diri kita, bukan sekedar apa yang kita anggap orang lain pikir tentang kita, tapi apa yang Allah anggap pikir tentang kita yang harusnya. Ya. Nah, saudara, harga diri kita atau katakanlah tentang self-esteem kita atau penghargaan terhadap dignity kita, siapa kita, itu bergantung pada pandangan Tuhan, bukan pandangan manusia. Nah, yang kedua, kita lihat di dalam firman Allah bahwa kebernilaian diri kita atau self-esteem kita adalah berkat kasih karunia, bukan karena perbuatan. Bukan karena kita melakukan ini, melakukan itu, melakukan ini, maka kita ini berharga. Maka self-esteem kita itu menjadi begitu tinggi karena kita mampu memenuhi tuntutan-tuntutan daripada hukum Taurat atau hukum agama. Tetapi basisnya adalah kasih karunia. Kita tidak perlu mempunyai pencapaian atau perbuatan apapun supaya kita menjadi layak di mata Tuhan. Meskipun tentu kita tahu bahwa itu tidak bermaksud saya mengatakan bahwa kita nggak perlu berbuat baik ya. Tetapi keberlayakan kita terhadap siapa kita dan diterima oleh Allah karena Bapa melihat apa yang sudah selesai dikerjakan oleh Kristus di atas kayu salib. Jadi nilai diri saudara, bagaimana Allah memandang kamu karena apa yang sudah diselesaikan oleh Kristus di atas kayu salib. Itulah grace, itulah anugerah. Ya. Saudara-saudara, namun saudara-saudara, bukan hanya itu. Self-esteem kita juga bukan hanya mengetahui bahwa Allah telah menerima kita tanpa syarat dengan kasih-Nya, tapi juga bagaimana Allah memberi kepada kita tanggung jawab untuk mengelola ciptaannya.
Artinya Allah memberikan kepada kita mandat, ya, yaitu bagaimana kita terlibat di dalam pekerjaan di dalam dunia ini untuk kita bisa tahu bahwa panggilan Tuhan untuk memulihkan self-image kita yang sudah rusak karena dosa, itu kita membalasnya dengan berkata ya dan amin terhadap apa yang menjadi mandat Tuhan bagi kita. Nah, ketika kita mengerjakan mandat itu, kita mengalami suatu fulfilling, ya, suatu kepuasan karena kita mengetahui kita ikut di dalam rencana Tuhan, ikut mensukseskan pekerjaan Tuhan yang didesain oleh Allah bagi kita, memberi kepada kita self-esteem yang baik. Maka saudara-saudaraku, Alkitab memberitahu kepada kita bahwa kamu bernilai bukan karena apa yang digambarkan oleh dunia ini berdasarkan capaianmu, berdasarkan hartamu, berdasarkan kecantikanmu, kemolekanmu, atau pendidikanmu, atau apa. Bukan, tapi karena statusmu menjadi anak Allah. Dan kamu dilibatkan di dalam pekerjaan mandatnya di dalam dunia ini. Dan disitulah kamu menemukan kebernilaian dirimu yang sebenarnya. Saudara-saudara, selain itu deklarasi dari firman Tuhan. Dan yang kedua adalah pentingnya komunitas orang percaya untuk pembentukan self-esteem yang baik. Ya. Saudara, kalau kita dikelilingi oleh orang-orang yang selalu berpikir positif, selalu yang mulia, selalu yang baik, ya, maka dukungan daripada komunitas itu bisa menolong kita untuk keluar dari self-esteem yang buruk. Tentu dalam konteks gereja, itu sebabnya mengapa perlu ada gereja, mengapa perlu ada small group, ya, karena dengan orang-orang rohani, orang-orang yang mengasihi Tuhan Allah, itu diharapkan bisa memberikan input positif terhadap siapa kita. Ya. Maka gereja itu harus menerima tanpa syarat. Dia tidak hanya sekedar menerima orang kaya atau orang yang terpandang atau orang yang berpendidikan. Tapi gereja harus membuka tangannya kepada semua kalangan, semua umur, semua profesi, suku, bahasa, etnik, atau apapun. Tidak boleh gereja tertutup kepada orang. Dia harus bisa terbuka kepada kelas sosial seperti apapun. Ya. Karena dengan demikian dibangun sebuah orang-orang yang menemukan kebernilaian dirinya di hadapan Tuhan. Ya. Saudara, karena Tuhanlah membuat kita menjadi orang yang bernilai. Itu sebabnya saudara-saudaraku, jangan pernah merasa minder, jangan pernah merasa insecure ketika dikritik orang, ya. Jangan merasa panik, ya, ketika kamu tidak mendapatkan approval atau persetujuan dari orang. Be positif, menjadi positif. Kenapa? Karena ingat terhadap apa yang sudah Yesus kerjakan kepada hidupmu. Ya. Yesus menerima engkau tanpa syarat menjadi anaknya. Yohanes pasal 1 ayat 14 adalah mereka yang dikatakan menerimanya diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Anak-anak dari kerajaan yang tak tergoncangkan. Ya. Jangan pedulikan dunia yang menilai kamu berdasarkan apa yang mereka buat standar. Dan semua itu hanya penampilan luar saja. Tapi bagaimana saudara-saudara ini kita lihat di dalam nilai yang diberikan oleh Allah. Kita adalah ciptaannya, kita ditebus oleh darah Yesus yang mahal, dan kita adalah orang yang harusnya bersuka cita. Ketika kita menerima kritik dari orang yang punya good self-esteem, dia akan berkata, Tuhan terima kasih untuk kritikan itu. Ya. Ketika orang memuji kita bisa menghandle dengan baik. Sebab kita tahu bahwa
Hanya dengan kasih karunia Tuhan saja kita bisa melakukan itu. Maka kerendahan hati akan terus terjaga. Kita nggak akan pernah minder ketika kita berhadapan dengan siapapun. Mau pejabat yang punya pangkat tinggi, mau orang kaya yang luar biasa, kita tidak akan pernah minder. Kita tidak akan pernah haus dengan perasaan tidak dicintai. Ya. Apakah engkau merasa orang yang selalu merasa tidak dicintai, tidak diterima? Kalau itu terjadi berarti kamu harus pergi ke Golgota, kamu harus pergi ke salib Kristus. Dan kamu harus menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Walaupun kamu dulunya itu besar, di tengah-tengah keluarga yang self-esteemnya low atau rendah, waktu kamu masih kecil, kamu memiliki orang tua yang jahat, orang tua yang membuli kamu, dan kamu juga punya teman-teman yang dulu membuli kamu, bahkan ketika kamu kerja masuk pekerjaan atasanmu membuli kamu, tapi kalau kau mengenal Kristus, pembentukan self-esteemmu akan dipatahkan pengaruhnya dari orang-orang tersebut. Ya. Saya mengalami secara pribadi. Ya. Saya mengalami pribadi. Dulu saya waktu SMA saya ada orang yang suka membuli saya. Ya. SMP juga demikian. Ya. Di rumah tangga orang tua saya adalah orang yang baik sebenarnya, tapi disiplinnya begitu keras sehingga juga itu sempat membuat saya menjadi melihat diri bermasalah. Tapi puji Tuhan setelah mengenal Kristus, tidak ada dosa yang tidak dipatahkan oleh Kristus. Kebernilaian diri kita itu adalah karena kuasa Allah yang cukup bagi kita. Maka saya merasa konten, merasa puas karena Kristus. Saya tidak perlu minder kepada orang, saya tidak perlu panik kepada kritik orang, saya tidak perlu untuk merasa kekurangan cinta, kekurangan kasih. Ya. Karena Kristus menerima kita dan melibatkan kita di dalam pekerjaannya. Kemolekan adalah bohong, kecantikan adalah sia-sia. Kalau saya boleh tambahkan ayat ini, Amsal 31-30 itu, kegantengan adalah kebohongan, ya. Kemolekan adalah kebohongan, tetapi pria dan wanita yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Bukan berarti orang ganteng sama orang cantik menjadi kita curigai ya, ini pasti orangnya nggak baik ini begitu. Bukan itu intinya. Tapi bagaimana deskripsi atau penjelasan dari firman Allah terhadap status kita itu penting. Ya. Kamu yang mendengar firman ini, kalau kamu rendah diri, kamu orang yang merasa tidak dicintai, kamu orang yang selalu sedih dan depresi, kamu yang selalu tidak nyaman jika tidak ada approval atau persetujuan orang terhadap apa yang kamu perkatakan atau ucapkan. Kamu yang tidak merasa nyaman ketika ada orang yang lebih cantik, lebih ganteng, dan lebih kaya, lebih berpendidikan daripada kamu. Itu artinya kamu punya self-esteem yang rendah. Dan Tuhan Yesus mau kau menyerahkan itu kepada Tuhan. Dan percayalah, Anda siapa bukan karena apa kata orang, tapi apa kata Alkitab, bahwa engkau adalah anaknya yang berharga, bahkan saking berharganya Kristus mati bagimu untuk membawa engkau berdamai kepada dirimu. Tuhan memberkati kita. Mari kita tunduk kepala bersama-sama. Bapak, terima kasih untuk identitas kami sebagai anak-anak Allah. Engkau menerima kami tanpa syarat, mengasihi kami, menyucikan hati kami, dan membuat kami menjadi orang percaya diri karena Tuhan. Paulus berkata, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kepadaku kekuatan dan kemampuan. Yes, Tuhan, Engkau campur tangan kepada setiap pendengar firman ini. Jikalau mereka punya low self-esteem, yang merasa diri mereka tidak dicintai, merasa dirinya tidak mampu untuk hadir di tengah-tengah
sosial, mereka yang merasa panik ketika tidak ada approval dari orang, atau persoalan-persoalan kesulitan-kesulitan mereka dalam hubungan-hubungan mereka yang karena self-esteem mereka rendah. Bapak, biarlah Roh Kudus-Mu mengingatkan pada mereka ada kuasa Yesus yang menebus, yang memulihkan kami. Di dalam kuasa-Mu Tuhan. Berkati Tuhan GBI Impact ini, berkati Ibu Evi sebagai gembala, para pengerja dan semua pada masa pandemik ini. Tuhan berkati program-program mereka, berkati pelayanan mereka sehingga ada begitu banyak jiwa-jiwa yang akan dijangkau dan dilayani bagi kerajaan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Saatnya umat Tuhan, kita akan memberi untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Saudara bisa memberikan persembahan ini, transfer dengan nomor rekening 0704250050 atas nama GBI Impact. Saudara bisa transfer lewat rekening BCA untuk persembahan diakonia, perpuluhan, apapun itu. Puji Tuhan. Saatnya engkau memberi, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat persembahan daripada Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan persembahan itu kiranya dapat digunakan untuk memperluas kerajaan Allah. Mari kita masuk ke dalam doa kita. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau yang memberkati seluruhnya Tuhan, para pengerja-Mu, para jemaat-Mu ya Bapa, yang telah memberikan persembahan. Engkau menggantikan berlipat-lipat ganda pekerjaan mereka, lumbung-lumbung mereka, rumah tangga mereka, Tuhan yang memberkati. Bahkan Tuhan senantiasa memberikan mereka kesehatan, sukacita, damai sejahtera yang daripada Tuhan. Pada kesempatan hari ini Bapa, kami terus membawa bangsa negara kami ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang mengurapi, sehingga para pemimpin-pemimpin kami Tuhan bertanggung jawab terhadap jabatan mereka ya Bapa, dengan roh takut akan Tuhan. Niat-niat yang tidak baik Tuhan Yesus yang menyalahgunakan jabatan mereka, kami satu hati berkata kami tolak dalam nama Yesus. Ingatkan mereka, sadarkan mereka Tuhan Yesus. Terlebih-lebih Tuhan, kami memberkati presiden kami, wakil presiden kami, Tuhan yang memberikan dia hikmat, lawatan yang daripada Tuhan. Sehingga ketika dia memimpin, roh Allah mengurapi dia, damai sejahtera, kemakmuran terjadi bagi bangsa kami. Segala aspek di bangsa kami bawa ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Baik itu politik, baik itu ekonomi ya Bapa. Bahkan seluruh aspek yang ada, Tuhan yang ambil alih. Bahkan bencana kami tolak dalam nama Yesus. Alam di bangsa kami, Engkau yang tolong ya Bapa. Permasalahan COVID pada saat ini yang ada di dunia Tuhan, terutama di bangsa kami Tuhan, kami berkata bilur-bilur-Mu memulihkan sehingga diputuskan rantai daripada penyebaran COVID dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan ada waktunya, dan waktunya COVID ini akan segera berlalu Tuhan oleh dengan kuasa darah-Mu ya Bapa. Kami percaya siapapun pada saat ini dinyatakan terkena akan virus ini Tuhan, kami berkata pulih dalam nama Yesus. Bahkan vaksin yang sudah ditemukan Tuhan Yesus untuk sebagai alat Tuhan untuk menghentikan penyebaran daripada COVID Tuhan, Engkau berkati Tuhan. Apapun yang ditakutkan, apapun efek-efek yang tidak baik kami tolak dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan akan pakai vaksin ini Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, bangsa kami ini senantiasa ada dalam kasih-Mu. Kami percaya Tuhan perekonomian di bangsa kami Tuhan Yesus, Engkau yang pulihkan. Kami rindu Tuhan usaha-usaha kecil, usaha menengah, makan usaha-usaha besar Tuhan. Tuhan pulihkan kembali
dalam nama Yesus. Dan kami kembali dapat beraktivitas, kami dapat kembali dengan tanggung jawab kami masing-masing. Kami rindu Tuhan Yesus, kami kembali dapat sehat, dapat melakukan aktivitas kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Pada kesempatan hari ini juga kami membawa gereja kami Tuhan Yesus ke dalam tangan Tuhan. Engkau pakai seluruh gereja-gerejamu Tuhan Yesus untuk terus melayani Tuhan. Walaupun dalam kondisi pada saat ini Tuhan, kami tetap menjadi tiang doa bagi bangsa ini Tuhan. Engkau memberkati seluruh hamba-hamba Tuhan. Tuhan memberkati seluruh gembala-gembala yang ada. Tuhan memberkati seluruh pengerja-pengerja yang ada. Baik itu yang ada di pelosok-pelosok, Tuhan yang memberkati. Ikat kami di dalam tali kasih Tuhan agar kami tetap menjadi teman sekerja Tuhan dalam melayani Tuhan. Bapa, khusus gereja kami GB Impact Tuhan Yesus, Tuhan pakai terus dalam melayani Tuhan. Izinkan kami terus untuk memuliakan nama Tuhan. Media-media yang kami gunakan Tuhan pakai sebagai alat Tuhan untuk memuliakan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Banyak rencana kami ke depan Tuhan, kami bawa ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang ambil alih. Bahkan para jemaat kami Tuhan, para pengerja kami Tuhan, dimanapun berada pada saat ini Tuhan, jamah mereka agar mereka tetap bertumbuh di dalam kasih-Mu. Bahkan dalam rumah tangga mereka, Tuhan ambil alih sehingga semuanya Tuhan Yesus ada dalam jangkauan kasih-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara-saudari kita untuk bangkit berdiri untuk menerima berkat Tuhan. Ya, kita telah mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Kita masih memohon berkat daripada Tuhan. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan mengangkat tangan kita, arahkan hati saudara kepada Tuhan. Dan kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Haleluya. Bapa, ini kami Tuhan. Segala kasih karunia dari Allah Bapa di surga menyertai kami dari hari ini. Dan segala damai sejahtera sukacita daripada Tuhan Yesus Kristus terus hidup di dalam kehidupan kami. Dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus menyertai kami dari pagi hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus menjemput para salehnya. Haleluya. Umat yang percaya, yang hari ini ada dimanapun saudara berada, bersama-sama kami, bersama-sama saya, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Diselamatkan untuk penyembah, datanglah kerajaanmu di dunia, di hadapan seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga.